7 lapis langit tanpa tiang, yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, yang telah menciptakan hamparan lautan tanpa sasaran, yang telah menanam berjuta-juta tumbuhan tanpa cangkulan, dan yang telah menciptakan beribu-ribu gunung tanpa pengharapan, sehingga di antaranya kita dapat bernaung dalam menjalani bahtera kehidupan untuk mencari bekal di masa yang akan datang. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah, kekasih Allah, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yang rela berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak, Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Novita Diabini dan rekan saya Nela Susini. Maksud dan tujuan kami datang ke sini yang pertama kalinya untuk silaturahmi ke Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kalinya kami ditugaskan untuk dari mata kuliah public speaking yang seperti yang dijelaskan sama Mas Lusma tadi, kalau yang cowok diminta untuk khotbah dan yang cewek untuk mengisi untuk begitu. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengizinkan kami, yang sudah menerima kami dengan baik. Baik di sini kami akan membawakan sebuah materi mengenai tasbih. Tasbih yang kami maksud di sini bukan alat yang digunakan untuk bertasbih baik yang digital maupun manual. Di sini tasbih yang kami maksud adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Pastinya di sini Bapak dan Ibu sudah asing dengan kata-kata tasbih. Apa sih pengertian tasbih itu? Tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan dari segala perbuatan atau sifat yang tidak sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kasih sayang, dan kekuasaannya dari segala sesuatu. Dengan kata lain, tasbih adalah bacaan zikir yang berarti mensucikan Allah dari segala sifat buruk dan sifat yang mengarah pada kesalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf 87 ayat 1 sampai 5. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Maka setiap yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberi petunjuk untuk mengetahuinya. Layaknya seekor kambing yang akan mengetahui mana anaknya sekalipun berbaur dengan hewan ternak lain yang sama warnanya dan yang sama umurnya. Maka maha suci Allah dari segala sesuatu yang kekal dan tidak mati. Tasbih merupakan bahasa semua makhluk yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan kemuliaan Allah selaku pencipta, pemilik, pengendali alam raya, dan yang mengatur segala sesuatu. Pujian baginya, penyucian terhadap sifat-sifatnya yang kokoh dan kekal. Dengan tasbih, maka tidak ada yang mencelakakan suatu apapun, dan tasbih merupakan pembeda antara hidup dan mati. Karena yang hidup harus senantiasa mengingat Rabb-nya. Begitu juga yang mati, yakni mereka yang mati hati dan lisannya dari tasbih dan zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 41. Wa dzkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah atau memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Karena itu ulama fikih Ustazah Nishwah Al-Ulwani dalam bukunya dengan judul Keutamaan Istighfar dan Tasbih pada halaman 90, beliau menyatakan tasbih adalah pengagungan tingkat tinggi dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibadah dan sholat yang dianggap sebagai puncak syukur dan pujian terhadap berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung jumlahnya. Seperti halnya
taala yang hanya ditegakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya meriwayatkan dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Anda tidak salah memulai dari manapun. Kalimat itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Yang biasanya dijadikan satu menjadi Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Saya minta ke Bapak dan Ibu untuk kita ulangi bareng-bareng, boleh? Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terakhir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca tadi secara bersama-sama dapat menjadi pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tasbih. Yang pertama yakni tasbih adalah sholawat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tasbih kadang-kadang dimaksud juga sebagai sholawat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair menyatakan sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salam saat berada di perut ikan senantiasa bertasbih kepada Allah, dan tasbih inilah yang menyelamatkan beliau dari kebinasaan. Jika saja dia tidak bertasbih pada waktu itu, maka niscaya perut ikan itu yang akan menjadi kuburan Nabi Yunus hingga akhir kiamat. Nabi Yunus alaihissalam ketika masih berada di perut ikan senantiasa mengucapkan, Ya Rabbi, la ilaha illa anta, subhanaka, ilfirli, warhamni, ya arhamar rahimina, inni kuntu minal dhalimin. Artinya, wahai Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau dan Maha Suci Engkau. Ampunilah aku dan kasihanilah aku, wahai Zat yang paling berbelas kasih di antara orang-orang yang berkasih. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Kemudian yang kedua yang tasbihnya Kemudian yang kedua yakni tasbihnya para malaikat. Seperti kita ketahui, malaikat adalah makhluk yang paling taat. Saya senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat surat ke-41 ayat 38 yang berbunyi, Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Yang artinya, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu lebih bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak terkejut. Kemudian yang ketiga yakni tasbihnya seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang keempat yakni tasbihnya halilintar atau betir. Sesungguhnya tasbih halilintar mengandung arti memberi peringatan kepada seluruh hamba tentang kewajiban memuji Allah Subhanahu wa taala.
atas turunnya hujan yang dapat menyebabkan penuhnya sungai-sungai, adanya mata air, dan terisinya sumur-sumur oleh air, serta menjadi musimnya bumi dengan beraneka macam buah yang seluruh hamba dapat hidup dengannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara halilintar, maka beliau dengan penuh kekhusyuan mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu wa bihamdihi, yang artinya Maha suci Allah yang halilintar pun bertasbih kepadanya. Yang kelima, yakni tasbihnya hewan dan burung-burung. Seluruh hewan melata yang ada di bumi ini telah dikaruniai keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah dan insting. Semua makhluk, mulai dari semut hingga burung elang, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tasbih yang dilakukan oleh burung dan hewan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni tasbihnya burung-burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 79, "Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihana wat-tayr wa kunna fa'ilin," yang artinya, dan kami menunjukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Tasbihnya gunung-gunung adalah mengulang lagu religius yang disantumkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan nabi dengan suara yang paling merdu. Bapak, Ibu, kalimat tasbih adalah kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi pada kenyataannya kalimat tasbih inilah yang nantinya akan memberikan timbangan amal bagi kita di akhirat kelak. Baik, Bapak Ibu, saya akan melengkapi apa yang sudah dijelaskan dalam teman saya dengan keutamaan tasbih. Jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tasbih secara rinci, insya Allah, yang dimana kalimat tasbih itu insya Allah enteng diucapkan, dan kalau bisa diucapkan setiap hari, tapi jangan hanya pas sholat untuk berzikir. Di sini kita sudah mengambil beberapa keutamaan tasbih. Yang pertama yaitu insya Allah dapat menghapus dosa kita dengan tasbih. Kalimat tasbih yang kita ucapkan dapat menghapus kejelekan pada diri kita. Terutama sebanyak 100 kali dalam satu hari. Yang mana kita telah melakukannya di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'atin marrah kanat lahu inda asri riqabin wa kutibat lahu mi'atan hasanah wa muhiyat anhu mi'atan sayyi'atin wa kanat lahu hizdan minasyaitani yawmahu dzalika hatta yasmi wa lam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'a bihi illa ahadun amalin aksaru min dzalika wa man qala subhana la ilaha illallah wa bihamdihi fi yawmin mi'atin marratin kuntas khatayahu walau kanat inda zalalil bahri, di mana yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca kalimat tahlil 100 kali dalam sehari, maka dia peroleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak, dan dicatat untuknya 100 kebaikan, serta dihapus daripada 100 kesalahan dosa. Dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai meraih. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalnya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari 100 kali. Dan siapa yang membaca tasbih 100 kali dalam sehari, dihapus segala kesalahannya walau sebanyak puing di lautan. Dan yang kedua, tasbih bisa menjadi pemberat amal timbangan antara amal baik dan buruk. Kalimat tasbih sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Samurah bin Jundub bin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabba kalama ilallahi arba'in, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyuka bada'ta." Yang artinya, perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu subhanallah yang artinya maha suci Allah, walhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, dan la ilaha illallah wallahu akbar yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan Allahu akbar yang artinya maha besar. Kamu mulai di mana saja tidak ada masalah. Jadi kita mau mulai dari Allahu akbar juga nggak apa-apa, kita mau mulai dari tahlil nggak apa-apa, yang penting seenaknya apa ibu sekalian mau mulainya dari tasbih, tahlil atau dari tahmid. Yang penting dari 4 kalimat itu yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun hadis tentang keutamaan tasbih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisani wa thaqilatani fil mizani wa hadidatani illa rahmah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan tetapi berat timbangannya dan katanya disukai Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tadi yang saya jelaskan dengan teman saya adalah keutamaan tasbih menurut al-hadis, yaitu fadilatul tasbihi indal hadis, yang mana keutamaan tasbih menurut hadis yang telah kita cari, kita baca sebelumnya dari buku Riyadhus Shalihin, dari hadis riwayat Bukhari Muslim dan lain sebagainya. Tetapi kalimat tasbih bukan hanya kita ucapkan atau kita temukan di hadis yang telah kita jelaskan tadi, tetapi juga terdapat di dalam Al-Quran, yang diantaranya di surat Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan yang kedua ada di surat Al-Hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, yang artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kesimpulan dari kita, tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dari segala perbuatan ataupun sifat yang tidak sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kasih sayang, dan kekuasaan atas segala sesuatu. Tasbih adalah bahasa semua makhluk yang menyatakan keesaan Allah, menyaksikan kerububiahan Allah, pujian baginya, penyucian terhadap sifat-sifat yang kokoh dan kekal. Keutamaan tasbih yang paling utama yaitu yang insya Allah akan menghapus dosa dengan kalimat tasbih dan menjadi pemberat timbangan amal baik kita di mulut kiamat. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sekian dari kita, penjelasan dari kita. Jika ingin barangkali ada yang bertanya, monggo. Barangkali ada yang kurang jelas, ingin dijelaskan. Sekian dari kita, kurang lebihnya kita juga mohon maaf karena kita juga masih banyak kurangnya, kita juga masih banyak belajar dan harus mencari mana yang lebih benar dan mana yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan hidayah.
wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.